Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya berdoa bahwa hari ini saya menjumpai saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa lagi pagi ini walaupun sekali lagi kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi lewat rekaman video ini saya berharap Bapak Ibu semua boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi ini tema firman Tuhan itu adalah apa yang Yesus lakukan setelah Dia bangkit. Saudara, tidak dapat dipungkiri dalam catatan sejarah bahwa Yesus itu selama 40 hari masih berjalan di dalam dunia ini setelah Dia bangkit dari kematian. Nah, yang sering kali menjadi pertanyaan orang adalah mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Mengapa Yesus itu tidak begitu bangkit tidak langsung pergi ke surga? Mengapa Yesus harus ada di dalam dunia ini selama 40 hari dan dalam rentang waktu yang 40 hari itu apa yang Yesus lakukan? Nah, saudara yang dalam Tuhan, hal ini yang akan coba kita pelajari bersama, yaitu alasan mengapa Yesus masih memberi spare waktu 40 hari untuk tinggal di dalam dunia ini. Nah, alasan pertama saudara, mengapa Yesus masih tinggal selama 40 hari di dalam dunia ini setelah kebangkitannya adalah, yang pertama adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia benar-benar bangkit dari kematian. Saudara, alasan ini saya pikir bahwa sesuatu yang masuk akal yang Yesus lakukan. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu beberapa dari imam-imam dan juga mahkamah agama Yahudi itu berusaha untuk membuat satu cerita, yaitu cerita bohong tentang keberadaan dari mayat Yesus. Karena apa? Karena para imam dan juga mahkamah agama Yahudi itu berusaha membayar penjaga-penjaga kuburan Yesus untuk menceritakan kepada masyarakat bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya pada waktu mereka tidur. Nah, hal itu jelas dinyatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya yang datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, kebohongan publik yang dirancang oleh mahkamah agama orang Yahudi dan para imam itu akan sangat berpengaruh kepada masyarakat umum pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu saudara, bahwa cerita yang coba dikarang oleh imam-imam dan oleh mahkamah Yahudi dengan jalan membayar penjaga itu untuk bercerita mengenai sesuatu hal yang tidak sebenarnya, hanya dapat dipatahkan atau hanya dapat dikalahkan dengan fakta. Nah, mereka mempergunakan kekuasaan dan uang saudara untuk berbuat kebohongan, tetapi Tuhan Yesus menjawab kebohongan mereka dengan fakta bahwa Dia benar-benar hidup dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Dia masih memberikan spare waktu selama 40 hari di dunia ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa Dia hidup dan Dia bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang dunia rancangkan untuk membelokkan satu kebenaran, satu fakta, ya, kebohongan-kebohongan yang coba dirancang oleh dunia
untuk meniadakan kebenaran yang sesungguhnya, untuk menutupi fakta yang sesungguhnya, itu tidak dapat terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus dapat membuktikan itu, dan dia bangkit dari kematian, dan dia menyatakan dirinya kepada orang banyak bahwa dia telah bangkit. Nah, oleh sebab itu saudara, penting sekali untuk kita hidup benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar ini, supaya apabila dunia berusaha untuk mengacaukan atau berusaha untuk membuat cerita yang bohong tentang kehidupan kita, maka itu dapat kita buktikan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Sementara itu saudara, untuk pengikut serta murid-murid Yesus, di mana mereka tahu bahwa Yesus yang selama ini mereka ikuti itu sudah dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan, dan bahwa mereka sendiri menyaksikan bagaimana mayat Yesus diturunkan dari salib lalu kemudian ditaruh di dalam kuburan. Saudara, itu sebabnya mereka diliputi oleh ketakutan yang luar biasa pada waktu itu, dan mereka kemudian bersembunyi. Dan saudara, walaupun berulang-ulang Yesus telah menyatakan kepada mereka bahwa sesudah 3 hari maka Yesus akan bangkit, tetapi karena mereka dikuasai oleh rasa ketakutan yang berlebihan, karena mereka dikuasai oleh rasa kekhawatiran, maka mereka melupakan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Saudara, bukankah seringkali hal yang sama terjadi atas kehidupan kita? Seringkali masalah dan persoalan yang terjadi serta pergumulan yang kita hadapi itu membuat kita menjadi takut dan khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran itu seringkali akhirnya membuat kita lupa akan janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk terus mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita yakin saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, bukankah Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati kita dalam situasi apapun yang kita hadapi hari ini? Saudara, orang boleh berbuat curang sama kita, tapi ingatlah bahwa Tuhan mampu mengubah rancangan orang yang jahat itu kepada kita untuk menjadi satu kebaikan di tangan Tuhan. Dan ingatlah, hal ini pernah dialami oleh salah satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Itu sebabnya dia berbicara di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Dia katakan begini, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, kita tahu bagaimana cerita Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya begitu jahat terhadap dia. Dia ditangkap, lalu kemudian pakaiannya dilucuti, dimasukkan ke dalam sumur, lalu kemudian dijual sebagai budak, dan akhirnya menjadi budak di rumah Potifar. Dan di rumah Potifar pun dia kemudian dikhianati atau dimasukkan akhirnya ke dalam penjara karena dianggap mengganggu istri dari Potifar. Tetapi kita lihat bahwa semua rancangan-rancangan jahat yang dilakukan oleh saudaranya maupun oleh istri Potifar itu diubah sedemikian rupa oleh Tuhan, dan pada akhirnya itu menjadi satu kebaikan bagi Yusuf dan juga bagi saudara-saudaranya. Nah, karena itu saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa rancangan jahat seseorang itu dapat diubah menjadi kebaikan bagi kita, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas mati dan hidup seseorang. Karena itu saudara, mari kita perhatikan dengan baik hari ini bahwa ada satu alasan yang
luar biasa ya, yang Tuhan ingin buktikan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Sekalipun orang berusaha untuk menutupi fakta itu, tetapi Dia buktikan bahwa Dia hidup dan Dia ada bersama-sama dan bisa dilihat oleh orang banyak selama 40 hari. Dan itulah sebabnya saya berpikir bahwa alasan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk Dia tidak langsung naik ke surga adalah ini merupakan satu alasan yang masuk akal. Karena orang sudah berusaha merancang dengan kekuasaan dan uang yang mereka miliki, mereka berusaha menutupi sejarah itu. Tetapi ternyata fakta membuktikan bahwa Yesus bangkit, dan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, orang banyak melihat Yesus, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa sebab itu fakta, itu bukti. Nah, oleh sebab itu saudara, apapun yang orang rancangkan terhadap hidup kita, mungkin dia memfitnah saudara, dia mungkin merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah bukanlah Tuhan yang mati. Dia sanggup mengubah rancangan seseorang yang jahat itu menjadi satu kebaikan bagi saudara, asal saudara mengikuti proses yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Jadi pagi ini saudara, kita belajar bahwa mengapa Yesus tidak langsung naik ke surga? Mengapa Yesus masih ada 40 hari lagi di dalam dunia ini setelah Dia bangkit? Hal yang pertama, jawaban yang pertama dari pertanyaan ini adalah karena Yesus ingin membuktikan kepada dunia bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang menang atas maut. Itu sebabnya ketika Dia bangkit, Dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu dan di manakah kekuatanmu?" Kenapa? Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, yang kedua saudara, alasan yang kedua, mengapa Yesus masih ada 40 hari di dalam dunia ini setelah Dia bangkit? Yang kedua adalah Yesus ingin memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh murid-muridnya. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ingin menegaskan kembali tugas atau misi yang harus diemban atau harus dilakukan oleh murid-muridnya. Nah, tugas dan misi tersebut kita kenal dengan yang namanya amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, dari pembacaan firman Tuhan di atas, kita lihat bahwa Tuhan Yesus ingin mempertegas kembali siapa dirinya sebelum Dia memberi tugas atau misi kepada murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaannya saudara, siapakah yang mampu berkuasa di surga dan di bumi selain Tuhan? Jadi dengan demikian kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus meyakinkan kembali kepada murid-muridnya, termasuk kepada semua orang percaya di sepanjang zaman, dan termasuk juga kepada kita hari ini, bahwa Dia adalah Tuhan. Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Dialah yang berkuasa untuk membawa seseorang ke surga. Nah, karena itu maka Dia nyatakan bahwa ketika Dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, itu artinya Dia mempertegas siapa dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang hidup itu sekarang memberi tugas atau misi yang harus dijalankan kepada semua murid-muridnya. Sebab apa? Sebab Yesus tidak selamanya ada di dalam dunia ini secara fisik. Dia harus kembali kepada Bapa. Nah, karena itu maka tugas yang Yesus emban selanjutnya itu diserahkan, dipercayakan kepada murid-muridnya untuk melakukannya. Saudara,
Mengapa Tuhan Yesus ingin agar semua bangsa menjadi murid dan percaya kepadanya? Di sini kita dapat melihat, saudara, betapa besar kasih Tuhan kepada manusia. Karena Tuhan Yesus tidak ingin ada seorang pun dari manusia ini yang binasa. Tuhan Yesus ingin bahwa semua orang memperoleh hidup yang kekal. Sebab apa? Sebab keselamatan tidak ada di luar Tuhan Yesus. Karena maka Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia katakan begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini jelas, saudara, tegas sekali bagaimana Yesus berkata untuk menyatakan kepada setiap orang bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena itu maka dia dengan tegas berkata, "Aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Injil yang adalah merupakan kabar sukacita, Injil yang adalah merupakan kabar keselamatan sudah sampai kepada kita. Dan kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu, bagaimana dengan orang lain yang belum mendengar dan belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Nah, inilah tugas dan misi yang Yesus percayakan kepada murid-muridnya, termasuk juga Yesus percayakan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Namun kita harus sadar bahwa bersaksi atau menjadi saksi bukanlah perkara yang gampang, dan Tuhan Yesus tahu itu. Karena maka Tuhan Yesus sebelum mengutus murid-muridnya untuk bersaksi dan menjadi saksi, untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar sukacita, kabar keselamatan, Injil itu sendiri, maka Tuhan Yesus ingin memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa yang dari Tuhan. Karena maka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Karena Roh Kudus itu akan memberikan mereka kemampuan untuk bersaksi dan menjadi saksi. Saudara, siapa kita? Kita ini kalau ingin mau menjadi saksi, kita kalau ingin bersaksi, maka kita memerlukan kuasa dan urapan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi kalau kita tidak berada atau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena penting sekali dalam kehidupan kita, hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh itu akan memberikan kemampuan, keberanian kepada kita untuk kita bersaksi, untuk kita bercerita kepada orang lain tentang siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di mana mereka bersaksi? Nah, firman Tuhan menjelaskan tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, berbicara tentang Yerusalem itu berbicara tentang tempat yang paling dekat dengan murid-murid pada waktu itu. Ya, karena memang mereka semua adalah orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Nah, karena maka Tuhan Yesus memberikan perintah kepada mereka bahwa kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, bagi kita sekarang ini, Yerusalem itu adalah berbicara tentang rumah tangga kita. Artinya, saudara yang dalam Tuhan, kita harus menjadi saksi pertama-tama itu di rumah kita, di rumah tangga kita. Suami bisa menjadi saksi untuk istri dan anak-anak. Sebaliknya, istri pun harus menjadi saksi untuk suami dan anak-anak. Rumah tangga itu adalah ladang penginjilan kita yang pertama. Rumah tangga itu adalah tempat di mana kita belajar untuk
memberitakan kabar sukacita berupa keselamatan dan kasih yang dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa menjadi saksi bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, maka saya yakin dan percaya kita bisa bersaksi untuk orang lain. Nah, karena itu maka Tuhan Yesus jelas sekali di sini memberikan perintah, engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara, rumah tangga ini penting sekali. Anggota keluarga kita ini penting sekali untuk diselamatkan. Nah, karena itu bagaimana kita bisa membawa mereka kepada Kristus adalah dengan jalan bagaimana kita menjadi saksi buat mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalaupun kita belum bisa bersaksi untuk orang lain, tetapi bagi anggota keluarga kita itu harus kita menjadi saksi. Nah, kalau rumah tangga kita, di dalam rumah tangga kita tidak bisa menjadi saksi, kita bukan orang yang membawa damai kepada anggota keluarga kita. Kita ini malah orang yang menjadi troublemaker di dalam rumah tangga kita. Apalagi saudara seorang suami atau saudara seorang istri tidak bisa menjadi saksi bagi anak-anakmu, maka bagaimana mungkin saudara bisa menjadi saksi untuk orang lain? Karena itu maka penting sekali saudara kita menjaga rumah tangga kita. Ya, jadi Yerusalem itu adalah hal yang sangat penting. Rumah tangga kita adalah anggota keluarga kita, adalah tempat untuk kita menjadi saksi pertama-tama. Karena saya mau katakan bahwa buah pertobatan saudara pertama-tama harus dapat dinikmati oleh anggota keluarga saudara. Istri harus mampu menikmati buah pertobatan suaminya. Kalau suami masih kasar terhadap istri, apalagi kalau suami sampai main tangan terhadap istri, main pukul, main kasar terhadap istri, maka apapun yang saudara omongkan tentang firman Tuhan, apapun yang saudara bicarakan tentang firman Tuhan, itu tidak akan dapat menghasilkan pertobatan bagi istrimu. Demikian juga sebaliknya, kalau istri tidak mau tunduk kepada suami, dan istri itu hanya melawan terus sama suami, saya mau katakan bahwa suamimu pun tidak akan dapat menikmati buah pertobatan saudara. Nah, penting sekali untuk kita belajar bersama-sama saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, engkau harus menjadi saksiku pertama-tama di Yerusalem. Suami-suami yang gampang naik pitam, suami-suami yang gampang berbuat kasar terhadap istrimu, hari ini saya mau katakan, engkau harus bertobat terlebih dahulu agar engkau bisa menjadi saksi untuk istri dan anak-anakmu. Sebaliknya, istri-istri yang tidak mau tunduk, istri-istri yang dominan, istri-istri yang cerewet, saya mau katakan juga, engkau harus bertobat supaya suami dan anak-anakmu dapat menikmati buah pertobatanmu. Kalau Yerusalem, yaitu rumah tanggamu baik, maka baru engkau mampu bersaksi untuk Yudea, yaitu tetanggamu, Samaria, berbicara tentang lingkunganmu, dan kalau Tuhan izinkan, saudara menjadi saksi ke ujung-ujung bumi. Dan sekali lagi, untuk itu saudara perlu Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mampu mengubahkan hidup saudara, agar saudara benar-benar bisa menjadi saksi, baik untuk istrimu, baik untuk suamimu, baik untuk anak-anakmu, supaya yang pertama-tama menikmati buah pertobatanmu itu adalah keluargamu. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat, melainkan Tuhan berikan kepada kita tugas atau misi untuk menjadi saksi. Saudara semua harus dapat membedakan antara menjadi saksi dan bersaksi. Bersaksi itu gampang. Saudara bisa banyak bicara tentang firman Tuhan. Saudara bisa banyak bicara tentang Tuhan. Tetapi menjadi saksi itu artinya menjadi teladan. Apakah yang saudara bicarakan itu? Apakah firman yang saudara bicarakan itu saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Maka kalau saudara lakukan firman Tuhan itu,
saudara nggak perlu banyak bicara. Orang akan lihat bahwa saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, jadi dengan demikian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa Yesus masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari adalah karena untuk memberikan tugas dan misi kepada murid-muridnya, termasuk kepada setiap orang percaya, termasuk kepada saudara hari ini, yaitu untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan yang ketiga saudara, alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari setelah kebangkitannya adalah alasan yang ketiga, untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus tetap setia dan mengasihi mereka meskipun mereka tidak setia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ingat betul apa yang dilakukan oleh seorang murid yang bernama Yudas Iskariot. Hanya untuk mendapatkan uang sebanyak 30 keping perak, dia rela mengkhianati gurunya dan menjual Tuhan Yesus untuk disalibkan. Demikian juga kita ingat betul dengan seorang murid yang bernama Petrus, yang dengan gagahnya berkata dalam Matius 26 ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Dengan bertepuk dada dia berkata, aku sekali-kali tidak. Namun saudara, hanya di depan seorang budak perempuan saja, dia tidak berani mengakui imannya dan dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain saudara, semua melarikan diri ketika Tuhan Yesus ditangkap. Dan Tuhan Yesus benar-benar seorang diri menghadapi semua hujatan, menghadapi semua ejekan, menghadapi semua hinaan, menghadapi semua cambukan, siksaan yang mendera tubuhnya. Dia benar-benar seorang diri. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Dia ditinggalkan, dia dikhianati, dia dijual. Seolah-olah dia dicampakkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Maka kalau kita berbicara tentang kesetiaan, saya mau katakan bahwa tidak ada satupun murid-murid tersebut dikatakan sebagai orang yang setia. Mereka hanya setia ketika mereka melihat mujizat. Mereka hanya setia ketika mereka kenyang makan roti. Dan kesetiaan seperti itu adalah kesetiaan yang sangat gampang berubah. Namun walaupun demikian saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan tidak serta-merta membuang mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus tetap mencari mereka. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ingat akan mereka. Sebagian murid ditemui saat mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang mula-mula, yaitu sebagai nelayan. Seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama sebagai nelayan, dan Tuhan Yesus mencari mereka di situ. Sedangkan 2 orang lagi ditemui oleh Tuhan Yesus saat mereka putus asa, pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan mereka tidak ingat semua dengan apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Dan kita melihat bagaimana Yesus menghadapi semua itu seorang diri. Tidak ada satu murid pun yang mendampingi dia ketika dia harus menghadapi semua hinaan, cercaan, dan juga pukulan dari orang-orang Yahudi dan juga prajurit-prajurit Roma. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita juga berbuat dan bersikap hal yang sama. Kita berteriak haleluya dengan keras ketika kita menikmati berkat Tuhan. Kita akan berteriak bahwa Tuhan Yesus baik ketika kita berada dalam situasi yang aman, nyaman, dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Sekarang kita sedang dalam masa yang sulit dan dalam keadaan yang sukar. Kepada beberapa jemaat saya katakan bahwa inilah waktunya, bahwa ini adalah merupakan satu pengujian iman bagi kita. Apakah kita tetap setia di masa-masa yang sulit ini? Apakah kita tetap memuji Tuhan, atau kita mulai menyalahkan keadaan yang ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhan? Saudara,
Tuhan sangat menghargai sebuah kesetiaan. Karena itulah maka Tuhan berfirman di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, menemukan orang yang baik itu gampang. Dan menjadi orang yang baik itu juga gampang. Bahkan penjahat sekalipun dalam sekejap dia bisa menerima predikat sebagai orang baik. Contoh saudara, seorang perampok, setelah dia merampok, maka hasil rampokannya dia bagikan kepada orang miskin. Saya percaya bahwa orang miskin itu akan berkata bahwa orang ini adalah orang yang baik. Artinya bahwa untuk menjadi orang baik itu gampang. Untuk mendapatkan predikat orang baik itu gampang. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan banyak orang mengaku dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan itu diuji oleh dua hal. Nah, saudara, ketika seseorang menghadapi masalah dalam hidupnya, baik itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya, masalah dalam pekerjaan. Nah, dia tetap percaya dan beriman kepada Tuhan atau tidak? Nah, kali itu saya mau katakan tadi bahwa kesetiaan itu diuji oleh dua hal. Yang pertama, diuji oleh masalah, dan yang kedua, diuji oleh waktu. Saudara, iman seseorang itu bisa digoyahkan karena tiga hal atau tiga ta, yaitu tahta, harta, dan wanita. Tahta atau kedudukan atau jabatan akan berimplikasi kepada harta. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka akan semakin gampang orang tersebut mendapatkan harta. Dan semakin banyak harta yang dapat dikumpulkan. Dan biasanya kalau sudah banyak uang, bingung menggunakannya, maka uang tersebut akhirnya membuat dia jatuh ke dalam pelukan kuil atau wanita idaman lain. Orang seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai orang yang setia. Ya. Nah, yang kedua saudara, kesetiaan diuji oleh waktu. Kita tidak bisa mengatakan seseorang itu setia atau tidak dalam waktu 1 atau 2 hari. Waktulah yang akan menguji apakah orang tersebut orang yang setia atau tidak. Saudara, biasanya cinta mula-mula terhadap Tuhan itu membuat seseorang itu menggebu-gebu dalam pelayanan dan pengiringannya kepada Tuhan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seseorang bisa berubah. Tadinya begitu menggebu-gebu melayani Tuhan, begitu setia datang ke gereja. Bahkan bila perlu 7 hari ada ibadah, maka 7 hari dia akan ada di gereja. Bahkan bila perlu dia dalam setiap ibadah, baik ibadah kategorial dia ada di sana. Ibadah sekolah minggu dia ada di situ. Ibadah remaja dia ada di situ. Ibadah kaum pria dia ada di situ. Bahkan bila perlu ibadah kaum wanita pun dia ada di sana. Walaupun dia adalah seorang laki-laki, adalah seorang pria dan bukan transgender. Kenapa saudara? Karena didorong oleh cinta mula-mula, karena didorong oleh kasih yang mula-mula. Dan saudara, kita belum mampu untuk menilai orang tersebut sebagai orang yang setia. Dan kita akan melihat kemudian seiring berjalannya waktu, apakah dia tetap menggebu-gebu dalam pelayanan, atau kemudian lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, pelan-pelan dia menarik diri dan akhirnya hilang dari peredaran. Nah, karena itu saudara, kita mesti melihat bahwa Tuhan sangat menghargai yang namanya kesetiaan. Karena itu maka kita belajar untuk melihat akan hal ini. Ya, bahwa orang-orang yang menerima upah, orang-orang yang menerima mahkota, itu adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Saudara, meskipun murid-murid pada waktu itu tidak setia mendampingi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Sekalipun dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, tetapi pada waktu bangkit,
Dia tidak melupakan murid-muridnya. Dia mencari mereka yang telah meninggalkan dia. Itulah bentuk sebuah kesetiaan. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa kesetiaan itu diuji oleh dua hal. Yang pertama, itu oleh karena masalah. Saat ini kita sedang berada dalam satu masalah yang besar. Kita berada dalam kesulitan yang besar. Dan ini adalah pengujian iman bagi kita. Apakah dalam masalah dan kesulitan yang besar ini, kita tetap berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau tidak tergantikan di dalam hidupku, sebab Engkau Tuhan yang baik bagiku. Dan yang kedua saudara, seiring dengan berjalannya waktu, waktulah yang akan membuktikan apakah kita ini termasuk orang-orang yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pelayanan kita, setia kepada gereja, setia dalam segala hal. Karena apa? Karena Tuhan menghargai sebuah kesetiaan. Jadi kesetiaan saudara akan teruji melalui waktu. Apakah seiring dengan berjalannya waktu, keadaan mungkin semakin hari semakin sulit, apakah engkau akan tetap setia? Karena itu saudara, sekali lagi, Tuhan menghargai sebuah kesetiaan. Saudara, Yesus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang setia. Bahkan Dia setia sampai mati untuk kita orang-orang yang berdosa. Dan saudara, Dia telah buktikan itu. Sekalipun murid-muridnya meninggalkan Dia, sekalipun murid-muridnya ada murid yang mengkhianati Dia, sekalipun ada murid yang menyangkal Dia, namun ketika Yesus bangkit, Dia tetap dalam kesetiaannya. Dia cari murid-muridnya, Dia bawa kembali, dan mereka kemudian menjadi murid-murid yang militan, melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa hanya orang-orang yang setia yang memperoleh mahkota kehidupan. Karena apapun yang terjadi atas hidupmu hari ini, dan juga hari-hari ke depan, jangan kesetiaanmu berubah. Jangan engkau meninggalkan kesetiaanmu oleh karena waktu, oleh karena masalah. Tetapi biarlah engkau tetap setia, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia akan janjinya. Dia yang berfirman bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Dia juga yang berfirman, jangan takut, sebab aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini. 3 alasan mengapa Yesus Kristus masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari. Itu boleh menjadi satu kekuatan iman kepada kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia sudah tunjukkan kepada dunia selama 40 hari setelah Dia mati, Dia bangkit. Dan Dia ada dan disaksikan oleh banyak orang. Dan bahkan kenaikannya ke surga pun disaksikan oleh banyak orang. Dan yang kedua saudara, kita sebagai orang percaya kepadanya bukan hanya dipanggil untuk menikmati berkat, melainkan untuk menjalankan misi dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengatakan, apapun tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu, maka lakukanlah itu. Karena Tuhan bekerja sampai hari ini, maka kita pun harus tetap bekerja dan melayani Dia sampai maut menjemput kita. Dan yang ketiga saudara, alasan mengapa Yesus Kristus ada di dalam dunia ini, untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Dia setia akan janjinya. Sekalipun murid-muridnya meninggalkan Dia, sekalipun murid-muridnya mengkhianati dan menyangkal Dia, namun Dia Tuhan yang setia akan janjinya. Dan saudara, janji yang sama diucapkan kepada kita hari ini. Dia berkata, jangan takut, sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kembali kepada kami alasan mengapa Engkau masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari setelah Engkau bangkit. Kami sekarang mengerti bahwa Engkau memberikan tugas kepada kami, dan juga Engkau mencari kesetiaan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,
kami tetap setia dan berkata bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, yang setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Apapun yang sedang mereka lakukan, kalau mereka saat ini sedang mendengar firman-Mu, Tuhan Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka untuk menguatkan iman mereka, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Dalam situasi dan kondisi apapun, ajar kami Tuhan, untuk kami melihat bahwa ada maksud dan rancangan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami, bahwa Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang memberikan makan kepada burung-burung di udara, yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, maka Tuhan yang sama juga sanggup memberikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, lindungi setiap anak-anak-Mu oleh kuasa darah-Mu. Jangan ada seorang pun di antara mereka yang kena virus Tuhan, atau kena penyakit yang lain. Kami percaya firman-Mu berkata, walaupun 1000 rebah di kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan kena kepadamu. Engkau hanya akan menonton saja. Kami percaya kepada firman-Mu, dan kami berlindung kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang setia dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, kebutuhan mereka, haleluya, makan minum mereka Tuhan, Engkau yang mencukupkan, sebab Engkau Tuhan Khalik langit dan bumi. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi ini kedangkanlah tangan-Mu, curahkan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Sekarang sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, iman dan percaya-Mu lah yang menentukan berkat yang engkau akan terima. Sebab itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terima berkat dari Tuhan-Mu. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Tuhan memberkati makan minummu. Tuhan memberkati pakaianmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memenuhi segala kebutuhan jasmanimu. Dan juga Tuhan memenuhi kebutuhan jiwamu, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu turun atas hidupmu. Dan Tuhan juga memberkati engkau dengan berkat-berkat rohani. Makin hari makin engkau dikenal oleh Tuhan, dan engkau mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengendaki engkau menjadi murid yang setia kepadanya. Karena itu, terimalah berkat kebangkitan Tuhan atas hidupmu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi saudara, tetap semangat, tetap percaya, Tuhan Yesus ada beserta dengan saudara. Haleluya, amin. Engkau memberkati